Aku mau putus, ucap Nadine dengan ketus. Menghadapi Rendra tidak bisa dengan kepala yang semrawut. Dia harus tenang dan mematahkan semua ucapan pria itu. Dan ucapan Nadine itu akhirnya membuat Rendra tidak mampu lagi menahan tawanya. Pria itu tertawa dengan sangat keras. Bahkan seorang pelayan yang sedang membereskan dapur setelah memasak pun sampai merasa heran. Ini adalah kali pertamanya dia mendengar pria itu tertawa selepas ini. Putus? Tidak, balas Rendra setelah tawanya cukup meredah, tapi dia menggeleng, tidak menyetujui apa yang diucapkan oleh Nadine. Aku mau putus. Tidak. Rendra berjalan menuju meja makan dan Nadine mengikuti. Putus? Tidak. Pokoknya putus. Tidak sayang, putus. Big, apa ada sup? Ada tuan, silahkan sarapan, jawab sang pelayan seraya menundukkan kepala memberi hormat. Jangan mengalihkan pembicaraan, pokoknya aku mau putus titik. Duduklah, kita makan bersama. Tuan, rengek Nadine, kamu tidak lapar? Aku mau putus, Jup Rendra memberikan sebuah jupan selamat pagi di atas. Nadine mendelik, makin kamu berontak, aku bisa melakukan yang lebih. Rendra mulai duduk di kursinya sendiri. Tuan mengancamku? Iya, takut tidak? Nadine mendengus, kapan dia bisa menang berdebat dengan pria ini? Duduk dan habiskan makananmu. Aku yakin sebentar lagi Denisa akan datang ke apartemen ini. Nadine hanya bisa menurut. Akhirnya mereka berdua bisa sarapan dengan tenang. Hari bergulir. Status Nadine terhadap Rendra benar-benar sudah bertambah. Bukan hanya sebagai istri kontrak, tapi dia juga adalah kekasih sang bos. Dalam artian kekasih yang sesungguhnya, meskipun statusnya tetap sama-sama harus disembunyikan oleh semua orang. Kekasih gelap. Tentang Denisa waktu itu merasa sangat senang karena kembali menjalin kasih dengan Rendra. Mama Mulia sudah kembali dari liburannya di Singapura. Bianca berulang kali coba menemui Rendra di kantor, tapi selalu berakhir gagal. Kadang Rendra memang tidak ada, kadang karena ada Denisa yang lebih dulu datang, dan kadang karena Rendra pun sudah tidak memiliki minat pada wanita itu. Rendra bahkan berencana pulang untuk terlepas dari Denisa, tapi masih sulit dia melakukan mengingat wanita itu seperti benalu. Dan di hadapan Amar, Nadine dan Joe semakin mesra, benar-benar menunjukkan pada pria itu jika mereka memiliki hubungan. 2 minggu sudah sejak Nadine melakukan proses inseminasi. Kini dia dan Rendra kembali menemui dokter Bayu untuk memeriksakan kandungan. Apakah Nadine hamil atau tidak? Apakah proses inseminasi itu berhasil atau tidak? Rendra dan Nadine sama-sama sangat berharap jika usaha mereka tidak sia-sia. Nadine harus hamil untuk memenuhi keinginan nenek Zaida. Joe, antarkan Nadine sampai ke ruangan dokter Bayu. Aku akan menunggu kalian di dalam mobil ini, ucap Rendra ketika mobil mereka memasuki area rumah sakit ini. Dia tidak sengaja melihat salah satu kolega bisnisnya datang ke rumah sakit ini juga. Bisa bahaya andai koleganya tersebut melihat keberadaannya di rumah sakit ini. Pasti akan banyak sekali pertanyaan, apalagi ruangan yang mereka tuju adalah poli ibu dan anak. Baik tuan. Rendra menatap Nadine. Semenjak resmi jadi kekasihnya, kini Nadine tidak lagi duduk di depan bersama dengan Joe, tapi duduk di belakang bersamanya seperti ini. Jangan lama-lama, aku menunggumu di sini. Iya, jangan merengek seperti itu, seperti anak kecil. Aku sudah tidak sabar ingin tahu hasilnya, Nat. Kalau begitu, lepas tanganku, aku mau turun. Astaga, bisa-bisa anakku galak seperti kamu. Nadine hanya mendengus saat Rendra melepaskan tangannya. Dia segera turun dari dalam mobil itu bersama Joe, berjalan beriringan menuju ruangan dokter Bayu. Mereka berdua sama-sama menggunakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Rendra menunggu dengan cemas, berulang kali menatap jam yang ada di pergelangan tangan kirinya. Sekitar 20 menit dia menunggu dan akhirnya melihat Nadine dan Joe di ujung sana berjalan menghampiri mobilnya. Bagaimana? Tanya Rendra langsung. Belum ada 3 detik Nadine duduk.
Aku hamil. Rendra terguguh menatap kedua mata Nadine dengan lekat. Dua kata itu seolah membuat dunianya pun terhenti. Perlahan Rendra mengikis jarak, menahan Nadine. Nadine yang juga merasa haru tidak berontak untuk pertama kali setelah banyak Rendra padanya. Akhirnya kini Nadine membalas, matanya tertutup. Asisten Joe membuang nafasnya secara perlahan, mencoba tenang dari suara di belakang. Dia sudah duduk di kursi kemudi dan tidak berani membuat pergerakan apapun yang bisa mengganggu sang tuan. Tapi dari kebersamaan itu, dia menyadari satu hal, bahwa hubungan sang tuan dengan sekretaris Nat semakin dekat dan terikat tanpa disadari oleh keduanya. Perasaan tak pernah bisa dipermainkan, yang ada kitalah yang dipermainkan oleh perasaan itu sendiri. Tapi apapun itu, Joe hanya selalu berharap agar Nadine tidak terluka pada akhirnya. "Tuan, lepaskan!" kesal Nadine. Dia langsung mendorong dada Rendra menjauh ketika pria itu mulai memeluk erat tubuhnya. Nadine merasa terganggu saat Rendra mulai menggunakan keinginannya, bukan lagi merasa terharu tapi malah jadi jijik. "Ih, kamu ini merusak suasana saja," kesal Rendra. Dia mengusap dengan kasar puncak kepala Nadine. "Ini apa?" Rendra menunjuk beberapa barang yang dibawa masuk Nadine ke dalam mobil, dan merasa pelukan itu sudah selesai. Joe pun melajukan mobil mereka, dan jalannya mobil itu membuat Nadine baru sadar bahwa di sini bukan hanya ada dia dan Rendra saja, tapi juga asisten Joe. Astaga, jadi tadi masih ada asisten Joe ketika aku berpelukan dengan Tuan Rendra. Memalukan sekali, batin Nadine. Malah jadi sibuk sendiri dengan pikirannya, bukan langsung menjawab pertanyaan Rendra. "Ini apa, Nat?" "Ini buku kesehatan ibu dan anak. Ini obat yang harus aku minum rutin selama hamil," jawab Nadine dengan ketus. Dia masih malu dengan asisten Joe, tapi sudah ditanya-tanya. "Tuan, sekarang kan aku sudah hamil, berarti aku tidak perlu lagi tinggal di apartemen kan? Aku merasa lebih baik tinggal bersama dengan mama." "Tidak, sampai kamu melahirkan, kita akan tetap tinggal bersama." "Kok gitu sih? Dulu awalnya iya tinggal sendiri-sendiri, terus sekarang tinggal bersama gara-gara harus hidup sehat. Katanya kalau sudah hamil aku boleh pulang, tapi sekarang saat aku hamil malah tunggu sampai melahirkan," gerutu Nadine. Joe menahan tawa, hanya mendengar suaranya saja sudah bisa membayangkan bagaimana raut wajah Nadine saat ini. "Nanti lama-lama orang malah tahu kalau kita menikah." "Sudahlah, tidak usah banyak menggerutu dan turuti saja apa mauku, Joe. Langsung ke kantor saja." "Tapi aku mau pulang, hari ini malas datang ke kantor," Nadine menyela. "Hari ini ada tamu penting, mau datang, kamu ikutlah." Mencairkan suasana kalau pertemuan kami jadi tegang. "Memangnya siapa yang datang?" Nadine tidak pernah lagi mengurus tentang pekerjaan, jadi dia kurang tahu tentang perkembangan yang terjadi di perusahaan. "Tuan Steve, dia pemilik super yacht yang mau aku beli. Semuanya sudah diurus Anwar. Sekarang hanya tinggal penentuan harga. Kamu tawarlah yang murah." "Tuan Steve yang datang?" "Tidak, Tuan yang mengunjungi dia." Dia mau lihat perusahaan kita." "Kisaran berapa harga kapal pesiar itu?" 150 miliar. Kalau bisa tawar di kisaran 130 miliar. "Wah, Tuan benar-benar kaya." "Itu semua uang Nenek Zaida. Kalau sudah dibelikan aset atas nama perusahaan akan sulit diambil oleh Nenek Sarah."
Entahlah, aku bingung memikirkan dua nenek itu. Nadine cukup paham selisih silsilah keluarga Hutomo dan segala perebutan hartanya. Jadi dia hanya mengangguk-angguk saja. Mobil terus berjalan sampai akhirnya tiba di perusahaan. Rendra berjalan di depan, sementara Nadine dan Joe mengekor di belakang. Ketika masuk ke dalam lift, Rendra menarik Nadine agar berdiri tepat di sampingnya. Selalu berada di dekatku, jangan buat aku rindu dengan anakku. Pret. Nadine ingin muntah saat itu juga, sementara Joe hampir tersedak ludahnya sendiri. Saat tiba di lantai 5, kedatangan mereka bertiga langsung mencuri perhatian Amar. Dia selalu memperhatikan lekat-lekat interaksi antara Nadine dan Joe. Nadine yang menyadari itu pun segera menyentuh lengan Joe sebelum mereka berpisah, seperti sebuah isyarat kasih sayang. Joe hanya diam saja, cukup mengerti apa yang dilakukan oleh Nadine. Amar, biar Nadine yang membawa semua dokumen ke ruanganku. Baik tuan, jawab Amar patuh. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen yang harus ditandatangani oleh Rendra. Beberapa laporan tiap divisi tentang rapat 3 bulanan. Semua sudah selesai, direvisi, dan siap ditandatangani sang bos. Nadine mengerucut, belum apa-apa sudah diberi tugas pertama. Tuan Steve akan datang jam 10 nanti, sementara sekarang masih jam 9 kurang. Mana berkasnya, Sekretaris Am? Tanya Nadine setelah dia meletakkan tasnya di meja di depan kursi kerjanya. Ini cukup berat, hati-hati ya. Balas Nadine singkat, tak suka sekali mendapatkan perhatian itu. Dengan membawa semua dokumen, Nadine pun segera masuk ke dalam ruangan sang tuan. Kunci pintunya. Mau apa sih pakai dikunci-kunci? Kunci. Iya. Nadine meletakkan semua berkas itu di atas meja, mengambil satu dan dibukanya, meminta Rendra untuk baca sebentar sebelum ditandatangan. Duduk. Tuan, ini di kantor ya, tolong bersikap profesional lah. Sini. Bagaimana jika ada orang? Pintunya kan sudah dikunci. Aku tidak mau. Jangan pisahkan aku dengan anakku, Nat. Duduklah sini cepat. Selalu anak yang dibawa-bawa membuat Nadine tak berkutik karena sudah biasa juga duduk. Jadi Nadine tidak merasa ragu lagi. Dengan kasar dia menjatuhkan tubuhnya. Au, pelan-pelan, nanti kalau anakku bangun kamu yang repot. Kenapa pula aku yang repot? Tuan urus saja masalah Tuan sendiri. Memangnya kamu tidak ingin melihat? Tuan, cepat ini ditandatangani, nanti Tuan Steve keburu datang. Kalau dia datang lebih cepat, berarti tanda tangan dokumen ini kita undur. Suka sekali menunda pekerjaan. Tidak, aku lebih suka ini. Nadine langsung menjerit saat Rendra memeluknya erat sambil mengelus perutnya yang rata. Tuan, buka dokumennya. Mata Nadine yang mendelik tidak Rendra hiraukan, sementara Nadine coba untuk tidak terpengaruh dengan semua pergerakan yang dibuat oleh pria ini. Nadine membuka berkas dan Rendra membaca. Selesai itu dia tanda tangan. Tentang pekerjaan memang masih terus berlangsung bagaimana mestinya, tapi mata Rendra pun tidak berhenti menatap wajah cantik Nadine. Bacanya yang cepat, kesal Nadine. Dia ingin pekerjaan ini cepat selesai. Rendra tidak menjawab, malah mencium lengan Nadine yang harum. Kekasih, sekarang bersikaplah sebagai kekasihku, bukan sekretaris Nat yang cerewet. Sayang, kerjanya yang cepat dong. Aku pegal duduk seperti ini terus. Rendra tertawa lucu sekali saat Nadine memanggilnya dengan panggilan sayang, dan Nadine hanya diam saat tahu jika Rendra hanya menjadikannya mainan. Aku mau putus. Tidak, balas Rendra singkat, lalu menggenggam tangan Nadine dengan gemas, sampai kata aduh lolos begitu saja dari mulut wanita cantik itu. Mereka memang sudah menikah, tapi hal seperti ini terasa tak wajar, mengingat pernikahan yang hanya kontrak. Pada akhirnya hanya Nadine yang dirugikan.
Tuan, lihat arah dokumen. Ini tinggal 3 lagi. Cepat baca. Aku haus, Nat. Nanti singkirkan saja dulu berkas itu. Ini minumnya. Diminum. Di atas meja memang sudah tersedia segelas air putih untuk Rendra. Aku tidak suka air putih, aku maunya susu. Pintu diketuk hingga membuat Nadine menghembuskan nafas lega. Selamat, ucapnya dengan sangat jelas. Dia bahkan menghela nafas panjang karena merasa lega. Nadine menjulurkan lidah, turun dari dan membenahi bajunya yang berantakan, lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Nona Denisa, silakan masuk, ucap Nadine dengan senyum yang sangat lebar. Makan tuh susu, batin Nadine melirik sang tuan dengan tajam, merasa bersyukur Denisa datang. Dengan bibir tersenyum lebar, Denisa masuk. Sayang, aku rindu. Denisa melewati Nadine begitu saja dan segera menghampiri Rendra. Stop, pergilah lagi, sebentar lagi aku ada tamu. Nadine, antar Denisa keluar. Denisa tercengang. Nadine juga kesal. Rendra menatap sang sekretaris dengan tatapan tajam. Dari tatapannya itu dia bicara, aku tidak mau minum susu basi. Kesal Nadine.